Konnichiwa, konbanwa minasan, ja minasan. Kyo wa kita akan belajar Dainika bab 2. Sumimasen, yoku wakarimasen. Maaf, tidak begitu paham. Nah, pada bab 2 ini kita akan mencapai capaian dari Kendo 5. Moichido onegai shimasu. Boleh tolong ulangi sekali lagi. Nah, aite no itteiru koto ga yoku wakaranai toki kikikaisu koto ga dekiru. Artinya adalah saat tidak begitu paham apa yang diucapkan oleh lawan bicara, boleh meminta atau dapat meminta lawan bicara itu untuk mengulangi pertanyaannya itu kembali. Nah, seperti kita lihat nih, contoh dari cokainya. Coba kita dengarkan nomor 1. 1、在留カード見せてください。すみません。よくわかりません。在留カード、レジデンスカードです。あ、はい。Hai, nah yang nomor 1, petugasnya bilang Zaryukado, tetapi lawan bicaranya yang cewek yang A ini dia tidak paham nih, tidak begitu paham. Nah, si pembicara, si petugasnya ini mengulangi lagi Zaryukado, yaitu residence card. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. 2、ここ、名前書いてください。すみません。もう少しゆっくり言ってください。ここ、名前書いてください。あ、わかりました。Nah, yang nomor 2 adalah ketika si petugasnya bilang, Koko namae kaite kudasai, tolong tulis namanya di sini. Nah, kemudian si cowoknya bilang, mo sukoshi yukuri te kudasai, tolong bicaranya lebih pelan lagi. Nah, baru akhirnya si petugasnya kemudian menjelaskan atau mengucapkan kembali. Hai, Saigo, kita akan ke Sambang. 3、部屋は213です。すみません。もう一度お願いします。部屋は213です。わかりました。ありがとうございます。 Nah, petugas yang di nomor 3 ini, dia bilang, Hewa, ni Chisandes, artinya adalah kamarnya nomor 213. Tapi dia bilang, Moichido onegai shimasu. Jadi artinya adalah, tolong ulangi satu kali lagi. Baru sih petugasnya kembali bilang, Hewa, ni Chisandes. Hai. Nah, seperti yang ini. Zaryukado, ini adalah residence card. Seperti ini untuk kotoba-kotobanya minasan. Lanjut kita menuju ke bab selanjutnya, maksudnya nomor selanjutnya, yaitu Kendo 6, yaitu Nihongo dekimasu ka, apakah bisa bahasa Jepang. Nah, Nihongo ya hoka no kotoba ga dekiru ka doka shitsumon shitari, shitsumon ni kotaetari suru koto ga dekiru. Bertanya apakah bisa bahasa Jepang atau bahasa lainnya. Kemudian bisa menjawab pertanyaannya. Nah, seperti itu. Lalu coba kita dengarkan dari Cokai nomor 1. 1、はい、どうぞ。どうも。お客さん、日本語できますか？はい、少しできます。 Nah, pada nomor 1, si bapaknya bilang, Hai, dozo, silakan. Dia bilang, Okyaku-san. Okyaku-san itu artinya adalah tamu. Selain kita bisa Okyaku-san, ada lagi yang lebih sopan, yaitu Okyaku-sama. Nah, dia bilang, Okyaku-san, Nihongo dekimasu ka? Apakah bisa berbicara bahasa Jepang? Nah, Okyaku-san bilang, Hai, sukoshi. Iya, sedikit. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. 2、これ、読んでください。日本語わかりますか？
すみません、わかりません。じゃあ、英語わかりますか？はい、わかります。Nah, pada audio yang kedua, si petugasnya bilang, tolong baca untuk dokumen yang ini. Terus dia bilang, apakah mengerti bahasa Jepang Nihongo wakarimasu ka? Nah, dia jawabnya, dia bilang, wakarimasen, nggak bisa. Eigo wakarimasu ka? Apakah bahasa Inggris bisa? Apakah bahasa Inggris paham? Nah, dia bilang, hai, wakarimasu, iya, paham. Selanjutnya kita ke nomor 3. 3. 中国語できますか？はい、できます。我可以帮你吗？ Nah, pada yang audio nomor 3, ceweknya bilang, Chugoku dekimasu ka? Apakah bisa bahasa Cina atau Mandarin? Nah, cowoknya bilang, iya bisa. Terus dia menyebutkan dari bahasa Mandarin itu. Hai. Terakhir, 4. Saigo. インドネシア語わかりますか？はい、少し。Apa kabar? Nah, pada audio yang terakhir nomor 4, si cowoknya bilang, apakah bisa bahasa Indonesia? Ceweknya bilang, iya sedikit. Nah, dia nyontohin, apa kabar? Hai, seperti itu minasang. Nah, ini adalah untuk kanji Okyakusang. Okyakusang. Hai. Kemudian kita lanjut ke Kendo 7. Kendo 7 ini apa sih capaiannya? Kore wa Nihongo de nanto imasu ka? Jadi ini disebut apa dalam bahasa Jepang? Nah, Nihongo no i kata ga wakaranai toki do ieba i ka shitsumon shite sono kotae o rikai suru koto ga dekiru. Artinya adalah saat tidak mengerti cara penyebutan bahasa Jepang, lalu kemudian kita bertanya bagaimana cara bertanya dalam bahasa Jepang itu, kemudian mampu memahami jawaban yang dijawab oleh lawan bicara. Kita lihat contohnya dari sini. Kita langsung ke cokainya. Nomor 1. 1. これは日本1. これは日本語で何ですか？傘です。すみません。もう少しゆっくり言ってください。傘。Nah, yang audio nomor 1, contoh jawabannya yang mana? Kita coba baca. Hai, dia jawabannya yang kasa. Nah, jadi dia si laki-laki ini bilang ini kasa. Laki-laki bilang ini bahasa Jepangnya apa? Nah, ceweknya bilang kasa. Kasa itu adalah payung. Hai, jadi kita nomor 2. 2. これは日本語で何と言いますか？スマホですよ。すみません。もう一度お願いします。スマホ。ありがとうございます。 Nah, nomor 2 itu adalah sumaho, yaitu smartphone. Dia pakai katakana. Nah, ceweknya, jadi dia bilang tadi, ceweknya bilang kan, Kore wa Nihongo de nanto imasu ka? Jadi apa perbedaannya dari nandeska dengan nanto imasu ka?
Sebenarnya dia hampir-hampir mirip minasang. Yang membedakan adalah kalau yang Koreawanan desu ka dia itu sama sih sebenarnya hampir sama. Kalau yang Nanto Imasa ini cara penyebutannya apa? Gimana nih? Mungkin dia udah tahu nih barangnya smartphone dalam bahasa Inggris, tapi dia nggak tahu cara nyebutnya dalam bahasa Jepang apa. Makanya ceweknya bilang pakainya yang sore wa nihongo de nanto imasu ka? Ini dalam bahasa Jepang nyebutnya apa? Disebut apa dalam bahasa Jepang gitu. Sebenarnya hampir-hampir mirip sih minasan. Nah, kemudian nomor 3, 3、ドライバーズライセンスは日本語で何と言いますか？ああ、免許証です。すみません。もう少しゆっくり言ってください。免許証。免許証。わかりました。nah sama yang ketiga juga. Dia bilang driver lisensi dalam bahasa Jepang Nihongo de nanto imasu ka disebutnya apa? Dia tahu benda ini adalah driver lisensi, tapi dia nggak tahu cara penyebutan driver lisensi dalam bahasa Jepang. Dan jawaban si cewek adalah menkyoso. Seperti ini menkyoso. Hai, Saigo kita ke audio yang keempat. 4、あモスキートは日本語で何ですか？蚊です。もう一度お願いします。蚊です。か？そうそ Hai, nah yang di nomor 4 ini adalah sama si ceweknya bilang mosquito dalam bahasa Nihongo de nandesu ka? Dia bilang artinya ka des. Ka itu artinya nyamuk. So. Dia bilang iya benar seperti itu. Hai minasang yoku dekimasu ka? Kemudian ini adalah jika minasang ingin mengikuti kelas GFT Basic A2, yaitu nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai Irodori, mulai dari starter hingga A2. Jadi dipersiapkan untuk mengikuti ujian Irodori. Ja, minasang otsukare sama, terima kasih atas kerja kerasnya. Hai, arigatou gozaimasu.